Kami persilakan untuk waktu kepada Kepala BNPT dan kami persilakan. Terima kasih kepada Karopenmas Polri, Pak Brigjen Trunojoyo, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Hari ini kami hadir bersama-sama Kementerian Lembaga untuk memberikan penjelasan tentang penanganan anak ya terpapar konten kekerasan di ruang digital, dan ini merupakan langkah-langkah deteksi dini ya atau early warning ya bahwa telah terjadi fenomena di ruang digital ya tentang terpaparnya anak-anak dengan konten-konten kekerasan. Jadi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa sebelumnya kami aparat penegak hukum dari Densus 88 telah melakukan upaya penanganan terhadap 112 anak yang terradikalisasi melalui online. Nah, hari ini kami kenapa ini juga menjadi perhatian khusus ya, karena anak-anak ini terpapar konten kekerasan di ruang digital, khususnya di grup True Crime Community ya. Anak-anak ini memang kalau nggak ditangani ya, jadi kalau dalam fase sebelum terorisme itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Nah, ini adalah tahap fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius dan tidak sinergi dan kolaborasi kementerian lembaga, ini akan menjadi ancaman ke depannya, khususnya ancaman terorisme. Mungkin rekan-rekan akan mengetahui, nanti kami akan memberi kesempatan kepada rekan kita Densus 88 Anti Teror Polri yang akan memberikan temuannya dan hasil pendalamannya. Kemudian kami tadi rapat sudah menentukan langkah-langkah ke depan, dan kami BNPT ini akan mengkonstruksikan di dalam kegiatan yaitu rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, yang mana tahun ini mudah-mudahan akan ditandatangani oleh Bapak Presiden melalui peraturan Presiden, dan ini sekarang masih masuk ke dalam Mensesnek. Mudah-mudahan tahun ini segera diterbitkan untuk menangani langkah-langkah deteksi dini ataupun dalam konteks kebijakan adalah perlindungan dan pendampingan psikososial non penegakan hukum ya, istrinya non represif, sehingga ini makanya hadir juga hari ini juga lengkap. Kami ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian KPAI, ada Mendagri, ada Menko Polkam, Densus dan Komdigi. Ini menunjukkan bahwa kita bersama-sama akan melakukan upaya pencegahan secara komprehensif dan menyeluruh. Untuk itu kami persilakan kepada Densus 88 untuk menjelaskan bagaimana anak-anak ini bisa terpapar konten kekerasan di grup True Crime Community. Silakan Densus 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Kepala BNPT, masing-masing narasumber dari kementerian lembaga yang berkaitan dengan isu ditemukannya komunitas True Crime Community di Indonesia, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
rekan-rekan media dan seluruh pemirsa yang hadir menyaksikan press release ini. Lanjut. Pertama, kami membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa Densus 88 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan. Di mana kami bisa mengatakan latar belakang daripada ditemukannya grup ini di tahun 2025 kemarin, yang mana sampai dengan sehari yang lalu kami masih melakukan intervensi bersama dengan jajaran kementerian lembaga di masing-masing daerah. Adapun perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik, dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi, paham ekstremisme sebagai inspirasi. Kondisi ini rentan bila bertemu dengan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase pencarian identitas, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecenderungan mencari pengakuan. Akibat paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial ini sangatlah cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas true crime atau the true crime community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh, pendiri, organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional. Lanjut. Data global memperlihatkan, ini kami ambil beberapa contoh ya, dari Januari sampai dengan Desember, hampir masif ya terjadi beberapa kekerasan. Yang pertama adalah pelaku Henderson Solomon berumur 17 tahun melakukan penembakan di Antioch High School di Amerika di awal tahun 22 Januari 2025. Karena yang bersangkutan membenci dirinya berkulit hitam dengan paparan paham white supremacist melalui media sosial. Kemudian ada Robin M. Westman, 23 tahun, pada bulan Agustus 2025 melakukan penembakan saat ibadah para murid di gereja Katolik di Amerika karena terobsesi untuk membunuh anak-anak. Dan kemudian Trinity Shockley, 18 tahun, merencanakan penembakan juga di sekolah di Indiana, Amerika pada bulan Februari 2025. Dan kemudian Desmond Holley, 16 tahun, sebagai pelaku penembakan Evergreen High School di Colorado, US pada bulan September 2025. Dikarenakan yang bersangkutan terpapar paham antisemitisme dan defamation liga. Lanjut. Kemudian yang terbaru di Rusia yaitu atas nama Mario Naufal, 15 tahun, pelaku penusukan di Odintsovo, Moskow, Rusia pada tanggal 16 Desember 2025. Remaja ini bersenjatakan pisau melakukan penyerangan di sebuah sekolah di wilayah Moskow dan menewaskan seorang anak serta melukai seorang petugas keamanan. Komite Investigasi Rusia menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah Moskow dan kita bisa lihat apa kaitan kejadian di Moskow ini dengan kejadian di Jakarta. Lanjut. Nah, di dalam gagang senjata, pelaku penusukan di Moskow, Rusia ini, kita bisa lihat bahwa dia menuliskan ada Jakarta bombing ya di situ. Dituliskan bahwa Jakarta bombing 2025
Nah, di sini diambil oleh rekannya, kemudian diupload. Nah, saya ulangi, diambil orang yang bersangkutan, kemudian diupload di dalam komunitas ini, gitu ya. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta. Lanjut. Kepada rekan-rekan media, sebenarnya Densus 88 telah mengidentifikasi ya jauh sebelum kejadian SMAN 72, di mana para itu ada seorang anak yang juga ingin menjadi pelopor kekerasan di sekolah, kemudian ingin mengupload juga di komunitas mereka, gitu ya. Dan ini bisa ditangani oleh Densus 88 bersama dengan Polda Jateng. Dan kemudian selanjutnya pada 7 November 2025 kita bersama dikejutkan oleh insiden SMAN 72 ya. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena karakter daripada ABH yang melakukan aksi tersebut betul-betul sangat introvert, bisa dikatakan seperti itu, sangat tidak bersosialisasi, dan tidak berkaitan dengan anak manapun dalam melakukan aksinya, gitu. Sehingga rekannya sekolah dan yang lain-lain tidak bisa mendeteksi secara cepat untuk dilakukan antisipasi. Selanjutnya setelah kejadian di Jakarta, di Kalbar pada 8 Desember 2025 juga demikian, cepat terdeteksi kemudian dicegah. Di Jatim 17 Desember 2025 dicegah untuk tidak melakukan aksi. Dan kemudian pada tanggal 22 Desember 2025 Mabes Polri beserta jajaran serempak untuk bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait segera mengintervensi anak yang lain ya daripada 70 orang ini. Lanjut, mengapa penanganan anak-anak ini prioritas? Dari interview yang dilakukan oleh penyelidik, kami menemukan bahwa anak-anak ini di dalam wilayah yang berbeda berencana untuk melakukan bunuh diri setelah meledakkan beberapa kelas ya. Di sini disebutkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, lalu membantai guru, mensabotase CCTV. Sasaran aksinya adalah teman sekolah dan guru. Mengajarkan kepada para member grup yang mereka miliki untuk membuat bom, salah satunya bom pipa. Mengajarkan kepada member grup untuk membuat peluru, ikut serta dalam pembicaraan bagaimana membuat pipa menjadi barang yang berbahaya dan mematikan. Mengatakan bahwa dirinya memiliki bom pipa, ditemukan bubuk yang diidentifikasi sebagai bahan kimia dalam membuat bahan peledak, serta perangkat elektronik, juga atribut-atribut yang bergenre kekerasan seperti neonazi, white supremacy, dan lain-lain. Kemudian juga beberapa sudah melakukan pembelian replika senjata. Ada juga yang ingin melakukan penusukan di sekolah. Dan sasaran penusukannya adalah pembuli di sekolah, dan juga keterkaitan inspirasi beberapa game yang dilakukan, yaitu game-game yang bergenre kekerasan. Ya, di mana kita ketahui beberapa informasi terakhir yang kita dapat juga terjadi kekerasan serupa yang menimpa keluarga dan sebagainya. Tapi yang ini sasarannya adalah sekolah. Oke, lanjut. Suaranya bisa ditampilkan. Ini ada potongan video ya yang diupload oleh yang bersangkutan. Bisa di zoom. Oke, dikembalikan. Baik, jadi itu adalah adegan
dari salah satu anak yang ada di Jawa Tengah. Yang bersangkutan sebelum memulai aksi melakukan simulasi dulu untuk gambaran ya, ketika melakukan aksi yang bersangkutan bisa merencanakan, dan ini juga menjadi yang bersangkutan ingin menjadi trigger atau menjadi pelopor dari kekerasan yang dilakukan atas nama TCC. Kemudian pasca intervensi yang bersangkutan masih tetap ya ingin melakukan kekerasan tersebut, pernah membawa pisau ke sekolah dan memiliki koneksi internasional, terdeteksi dengan Reda, yaitu pendiri kelompok BNTG di Perancis, yaitu Barber Nationalist Third Positionist Group ya. Ini adalah gerakan nasionalisme etnis Barber berbasis daring dengan ideologi third positionist berorientasi pada penyatuan identitas dan pembebasan politik etnis. Lanjut. Kemudian secara timeline ya, kejadian di Jakarta di SMA N72 ini sudah kita ketahui bersama. Lanjut. Oke, dan ada kecenderungan meniru, copycat, walaupun tidak secara penuh melakukan kekerasan atas dorongan ideologinya, akan tetapi ketika aksi itu terjadi ya, kurang lebih sama bahayanya dengan perilaku yang terdorong oleh ideologi. Lanjut. Ini bahkan teridentifikasi ABH ya di SMA N72 berpose setelah kejadian itu seperti salah seorang pelaku yang di Rusia. Jadi memetiknya begitu mirip. Lanjut. Kemudian juga di Singkawang, Kalimantan Barat, sesuai timeline tadi kami sebutkan, juga ditemukan benda-benda yang identik dengan kekerasan. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun tidak bertemu antar muka, anak-anak ini memiliki kemiripan dalam berperilaku. Lanjut. Adapun sebaran wilayah yang teridentifikasi sebagai member group True Crime Community, ada 70 anak di 19 provinsi ya. Di mana provinsi yang terbanyak yaitu DKI Jakarta ada 15 orang, kemudian Jawa Barat 12 orang, dan Jawa Timur 11 orang. Setelah itu menyebar di beberapa daerah. Terhadap 70 anak ini, kurang lebih 67 orang sudah dilakukan asesmen, mapping, konseling, dan sebagainya dengan berbagai stakeholders yang ada di masing-masing wilayah. Lanjut. Adapun sebaran usia daripada 70 anak ini rentang dari 11 sampai dengan 18 tahun dan didominasi oleh umur 15 tahun ya. Jadi transisi antara SMP ke SMA. Lanjut. Dari mapping dan asesmen yang dilakukan bersama bisa diidentifikasi bahwa ada penyebab yang memicu anak-anak bergabung dengan komunitas ini. Salah satunya adalah terjadinya perundungan. Rata-rata yang bersangkutan merupakan korban bullying di sekolah atau di lingkungan masyarakat, jadi di luar sekolah. Kemudian broken home, rata-rata orang tuanya bercerai, meninggal dunia, kurang perhatian, keluarga tidak harmonis, trauma di dalam keluarga, atau kerap menyaksikan kekerasan di rumahnya. Kemudian kurang perhatian, orang tua terlalu sibuk, kurang teman, dan butuh apresiasi. Jadi di sini mereka merasa memiliki rumah kedua ya, karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan solusinya masing-masing, tentunya dengan
kekerasan-kekerasan tersebut. Kemudian adanya akses device berlebihan. Ini rata-rata yang ditemukan dari gawai yang telah dipelajari oleh tim penyelidik di lapangan. Rata-rata mereka terlalu sering menggunakan gadget, ya, bisa dikatakan abuse. Dan selanjutnya salah satunya selain terpapar oleh konten kekerasan ini, yang bersangkutan juga terpapar video-video pornografi, beberapa kejadian dan perilaku menyimpang yang lain, ya. Ini juga ditemukan di dalam galeri anak-anak ini. Lanjut. Simbol-simbol yang digunakan, ini kami temukan di dalam buku catatan, atribut, pakaian, kemudian grup atau mungkin komunitas digital mereka menggunakan simbol-simbol ini. Barangkali ini hal baru, tetapi ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan pola pikir anak. Karena beberapa simbol yang mereka gunakan, ini memang sudah masif, ya, di Eropa, di Amerika maupun di Australia dan di beberapa negara lain. Ada komunitas atau kelompok yang menggunakan simbol-simbol ini sebagai lambang pergerakan. Kemudian sekali lagi untuk anak-anak kita ini, mereka tidak menganut paham ini secara penuh atau total, ya. Mereka hanya menjadikan ini sebagai inspirasi dan tadi rumah kedua bagi mereka. Lanjut. Nah, ini benda-benda yang kami temukan bersama stakeholders di lapangan. Ada replika senjata api dan busur dengan ciri khas mereka menulis pahamnya, tokoh-tokohnya, dan beberapa narasi yang menurut mereka ini memiliki arti dan simbol di dalam replika senjatanya. Juga pisau sebagai alat kekerasan. Kemudian atribut yang berbau militer yang memang kerap juga terkait dengan simbol-simbol yang telah disampaikan sebelumnya. Dan juga ada komponen elektro, bahkan bahan peledak, ya, yang teridentifikasi berbahaya. Dan tentunya ada atribut, buku, dan beberapa konten-konten yang bermuatan ideologis. Lanjut. Ini juga di beberapa daerah kami menemukan bendera Nazi, kemudian sama replika senjata, catatan mereka, dan beberapa simbol-simbol yang lain. Lanjut. Mungkin balik ke 2 slide sebelumnya. Ya, satu lagi. Nah, videonya boleh di play dan di zoom seperti tadi, Mas. Balik. Bisa. Yang elektro dan bahan peledak. Ya, bisa di zoom. Ini salah satu anak yang kami temukan yang bersangkutan membuat tutorial bagaimana membuat bom dalam bahasa Inggris yang diupload, ya, yang akan diupload untuk komunitas internasionalnya. Volumenya bisa dibesarkan. After you put the gunpowder, be careful because this is the most dangerous one. If you can be careful because it can explode. So be careful with that. Like this. See, the reason why I want you to say this because it's going to be like this. Baik, terima kasih. Kita lanjut.
Lanjut. Terus. Adapun beberapa nama grup yang terafiliasi dengan True Crime Community ini, rekan-rekan bisa lihat ada puluhan grup ya, dan ini masih aktif sebagai sarana kontrol bagi orang tua apabila menemukan grup-grup ini di gawai anaknya, segera untuk diberikan bimbingan ya, bahwa grup-grup ini teridentifikasi berbahaya karena mengajak anak kepada kekerasan. Lanjut. Yang terakhir adalah ciri-ciri anak terpapar. Ini penting juga bagi teman-teman, adik-adik di sekolah untuk mengidentifikasi, menyelamatkan teman-temannya apabila terindikasi ya memiliki beberapa ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, salah satunya ditemukan gambar simbol nama pelaku kekerasan seperti yang tadi telah diuraikan di depan. Ini bisa jadi menjadi tokoh idola atau sosok yang ingin diikuti perilakunya. Kemudian cenderung menarik diri dari pergaulan ya, karena tadi seperti disampaikan bahwa komunitas ini cukup membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri dan untuk berlama-lama mengakses komunitas True Crime Community ini di dalam kamarnya biasanya gitu. Kemudian suka menirukan tokoh atau idola. Nah, ini sudah terbukti, kita memiliki pernah terjadi insiden di SMAN 72 dan ABH yang melakukan tindakan tersebut. Dari replika senjatanya, dari postingannya, dari gaya berpakaiannya, bahkan aksi-aksinya, ini adalah cosplay yang dimainkan oleh pelaku-pelaku sebelumnya dari negara asalnya. Kemudian yang keempat, menyukai konten kekerasan dan sadistik. Itu cenderung juga, kalau kita melihat konten-konten yang diakses tidak normal ya. Jadi kalau orang normal melihat itu pasti tidak tega melihat kejadian-kejadian kekerasan yang sering di-upload di komunitas tersebut. Kemudian yang kelima, marah berlebihan ketika device-nya dilihat orang lain. Jadi yang bersangkutan paham bahwa ini sesuatu yang privasi bagi dia gitu. Ketika diinspeksi cenderung bereaksi secara keras. Dan yang terakhir, simbol-simbol yang tadi, simbol baik itu pistol, senjata api, replika, dan pisau yang identik dengan kekerasan, itu kerap kadang dia bawa ke sekolah gitu ya, untuk dibuat inspirasi melakukan kekerasan. Itu yang bisa kami sampaikan dari Densus 88 terkait dengan pengungkapan 70 anak yang tergabung dalam member group TCC. Terima kasih atas perhatian dan waktu dan kesempatan. Izin kami berikan kepada Bapak Kepala BNPT kembali.